semuanya, kali ini kita akan membahas tentang pentingnya pajak bagi perekonomian Indonesia. Ketika mendengar kata pajak, pasti di pikiran kalian akan berpendapat bahwa pajak itu adalah beban. Sebenarnya enggak guys, pajak itu juga banyak manfaatnya. Nah, untuk kalian yang penasaran, kalian lihat video setelah ini ya. Pentingnya pajak bagi Indonesia. Hey guys, perkenalkan nama saya Adila Sari dari kelas 522 PKN Stadi. Nah, kalian tahu gak sih pajak itu apa? Menurut Undang-Undang PAUD Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib rakyat kepada negara yang berhutang baik sebagai orang pribadi ataupun badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi besar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk ikut secara langsung dan bersama-sama melaksanakan pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Yang ditekankan di sini adalah kontribusi wajib. Jadi, ini merupakan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang kedua, sifatnya memaksa. Jadi, kalau kita tidak bayar, kita akan terkena sanksi. Dan yang ketiga adalah tidak mendapat imbalan secara langsung. Jadi, kita tidak bisa langsung mendapatkan imbalannya karena semuanya itu dilakukan dengan memperhatikan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, jadi bukan untuk individu. Selanjutnya, kalian tahu nggak sih jenis pajak itu apa aja? Jadi jenis pajak itu ada dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Kalau pajak pusat berarti yang pemungut adalah dari pusat, kalau daerah berarti dari daerah. Jenis pajak pusat itu apa aja sih? Nah, pajak pusat itu seperti PPh, PPN, PPNBM, dan lain-lain. Sedangkan untuk pajak daerah itu seperti PBB, restitusi daerah, pajak kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Kalian tahu nggak sih, pajak itu menjadi sumber utama pendapatan negara. Menurut data dari Kementerian Keuangan, pajak itu menyumbang sebesar 82,5% dari pendapatan negara. Ini berarti pajak itu memiliki andil yang sangat besar dalam pendapatan negara. Kalian tahu kan, semua kegiatan yang dilakukan oleh negara pasti dibiayai oleh pendapatan negara. Maka dari itu, pajak sangat penting guys. Selanjutnya adalah fungsi pajak. Sebenarnya fungsi pajak itu apa sih? Kalian pasti bertanya-tanya kan soal itu. Kayaknya orang tua aku bayar pajak, tapi nggak ada tuh aku ngerasain manfaatnya. Misalnya seperti itu ya. Nah, fungsi pajak itu ada banyak. Yang pertama adalah fungsi budgeter. Fungsi budgeter ini digunakan untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Yang kedua adalah fungsi regulasi. Jadi pajak ini dapat menjadi alat untuk mengatur kebijakan sosial dan ekonomi. Selanjutnya adalah fungsi distribusi. Pajak di sini berfungsi untuk mendistribusikan kesejahteraan masyarakat. Jadi supaya kesenjangan sosial itu tidak terlalu terlihat. Nah, selanjutnya adalah fungsi stabilitas. Pajak itu juga berfungsi untuk menstabilkan kondisi perekonomian. Selanjutnya, kita akan berpaling ke manfaat pajak. Kalian yang bertanya manfaat pajak itu apa? Ya, slide ini ya. Jadi, saya akan menjelaskan tentang beberapa manfaat pajak. Yang pertama adalah untuk membiayai pengeluaran negara. Dalam pemerintahan, pasti negara itu butuh untuk melakukan kebijakan-kebijakan. Nah, setiap ada kebijakan, pasti juga ada pengeluaran. Pajak itu digunakan untuk membiayai pengeluaran tersebut. Yang kedua adalah membiayai pengeluaran reproduktif. Selanjutnya adalah manfaat pajak yang kedua, yaitu untuk membiayai pengeluaran reproduktif. Apa sih pengeluaran reproduktif itu? Contohnya adalah seperti pengairan dan pertanian. Nah, yang ketiga adalah membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self-liquidating dan tidak reproduktif. Seperti contohnya, pemerintah itu membangun monumen dan seperti tempat-tempat rekreasi lainnya. Selanjutnya adalah membiayai pengeluaran yang tidak produktif. Contohnya apa? Seperti pembiayaan, pengamanan, dan ketahanan negara. Selanjutnya juga ada contoh seperti pembiayaan untuk anak yatim sehingga bisa dimanfaatkan untuk masa-masa yang akan datang. Selanjutnya adalah pengalokasian pajak. Di sini ada beberapa contoh pengalokasian pajak. Sebenarnya uang pajak itu untuk apa sih? Yang pertama adalah fasilitas umum dan infrastruktur. Seperti jalan-jalan di kota kalian,
seperti jembatan-jembatan penghubung antar kota, itu semuanya dibiayai oleh pajak guys. Jadi kalian tidak bisa menganggap pajak itu tidak penting. Selanjutnya yang kedua adalah pertahanan dan keamanan. Di setiap negara pasti butuh pertahanan dan keamanan. Untuk melakukannya kita juga perlu biaya. Biaya itu dikeluarkan dan dibiayai oleh pajak. Selanjutnya adalah subsidi pangan dan bahan bakar minyak. Semua negara pasti membutuhkan adanya subsidi pangan karena masyarakatnya itu tidak semuanya mampu dan pastinya mereka membutuhkan subsidi untuk pangan mereka. Selanjutnya adalah kelestarian lingkungan hidup dan budaya. Kalian pasti tahu lingkungan hidup itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Dan untuk menjaga lingkungan hidup, kita perlu biaya yang sangat banyak. Dan itu bisa juga dialokasikan dari pajak. Lingkungan hidup bisa dijaga seperti dengan menggunakan taman nasional, cagar alam, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah dana pemilu. Biasanya pemilu yang dilakukan secara bersama-sama seperti pemilihan presiden, DPR itu dilakukan 5 tahun sekali. Dan di situ biaya yang dikeluarkan tidaklah sedikit, pasti sangat banyak. Dan kita perlu biaya yang banyak itu, maka dialokasikanlah pajak ke situ. Apalagi kalau misalnya pemilu itu dilakukan ulang lagi gitu, kayak misalnya ada suara yang ganda, misalnya sama perolehannya. Nah itu pasti perlu biaya yang lebih besar lagi. Selanjutnya adalah pengembangan alat transportasi massal. Seperti kita tahu, sekarang ini sudah ada MRT. Nah, kalian tahu nggak sih, biaya untuk menghasilkan MRT itu tidaklah sedikit, pasti sangat banyak. Maka dari itu, pemerintah mengalokasikan biaya bisa juga dari pajak. Pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah dialokasikan untuk pengembangan alat transportasi massal sehingga Indonesia tidak ketinggalan zaman pada transportasi massanya. Nah, kalian masih berpikir bahwa pajak itu tidak penting? Padahal enggak guys, pajak itu sangat penting. Nah, itu tadi pembahasan tentang pentingnya pajak bagi Indonesia. Sekarang, apa kalian masih berpikir bahwa pajak itu tidak penting? Padahal pajak itu sangat penting. Setiap kalian berada dimanapun, pasti ada unsur pajaknya. Dan semuanya pasti dibiayai oleh pajak. Maka dari itu, kalian jangan berpikir seperti itu ya guys. Jadilah generasi yang taat pajak. Karena pajak kita untuk kita. Kalau bukan kalian, siapa lagi? Terima kasih sudah mendengarkan video. Semoga kalian bisa menerima manfaat dari video ini ya. Dan saya berharap kalian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari kalian. Terima kasih.